yang panjang. Mungkin saya masuk langsung ke hal yang cukup aplikatif dalam masyarakat kita, Prof. Tadi Prof. Frankie Aduh, menyampaikan bahwa saya solusi, sorry, ya saya hilang nggak? nggak kelihatan, Prof. Ya, jelas ya. Oke Kita deh, jadi oke. untuk Layarnya hilang nih saya. Tapi kan nggak tahu. oh gitu. Pokoknya yang penting saya terlihat ya. Saya nggak bisa melihat Anda nih, blur. Oke, ya, Oh entah kenapa. Oke, ya silakan. ya, kita teruskan saja, Prof. Ah, Baik. Nah, eh, yang saya khawatirkan begini, bahwa karakter masyarakat kita ini, menurut eh, salah satu penelitian dari LIPI pada 2021 itu ternyata belum banyak berubah, yaitu masyarakat yang komunal dan permisif. mhm, Dan karena masyarakat yang komunal dan permisif itu sangat penting peran dari gurunya, teladannya, tokoh-tokohnya. mhm, Ya, selama mereka belum dijangkau, tentu mereka akan memberi pengaruh tidak seperti yang kita harapkan gitu, mhm. yang benar. Nah, Ya, itu yang pertama. Yang kedua, banyaknya hal-hal yang terjadi di dalam masa masa ini juga saya juga rasa berhubungan dengan komunitarianisme. hmm, Kenapa begitu? Karena ternyata itu terjadi saat ini pandangan komunitarian itu. ya, Yang berhak menentukan definisi itu akan sesuatu itu adalah komunal, berpengaruh juga kepada populasi mayoritas. ya. Misalkanlah saja ada suatu kelompok beribadah dalam suatu lingkungan yang dia minoritas, dalam lingkungan yang mayoritas, dia tidak mengganggu, tidak melanggar undang-undang, tetapi karena nilai komunal yang menentukan apa itu jahat, jadinya itu jadi kejahatan gitu. Mhm, Nah, nah itu aja tanggapan saya. Saya berasa salah satu solusi untuk masa yang delusi itu memang memerlukan pendekatan-pendekatan terhadap tokoh-tokoh, guru-guru yang berpengaruh sekali dalam masyarakat komunal seperti di Indonesia ini. Itu saja, Prof. Terima kasih. ya. Jadi gini, respon saya ya. Kita perlu membedakan antara delusi massa dengan komunitarianisme. Nah, komunitarianisme itu adalah teori-teori politik yang mau mempererat kohesi sosial kembali di dalam masyarakat individualistik seperti dalam liberalisme, lalu mengembalikan eh, masyarakat itu pada ide komunitas, bahwa kita sebetulnya sebuah komunitas gitu ya. Nah, eh, komunitarianisme atau sifat atau ciri komunitarian itu juga terdapat di dalam kebudayaan. Kultur timur itu cenderung komunitarian. Itu normal ya, normalitas. Nah, kalau delusi massa itu kondisi yang tidak normal. Kondisi eh, yang apa ya? Anomali lah. Eh, bisa dibuat, tetapi eh, gerakan massa itu kan sesuatu yang anomali. Jadi eh, kalau itu dibuat terus-menerus lalu menjadi normal memang. Nah, itu seperti Perang Dunia Kedua, itu mengalami hal itu seperti dalam fasisme ya. Kalau misalnya ini ya, eh, tahun politik itu tidak 1 tahun atau tidak setengah tahun, melainkan 5 tahun misalnya tahun politik. Anda bisa bayangkan apa yang terjadi. 5 tahun polarisasi gitu ya. Nah, itulah yang disebut masa tidak normal. Nah, di situ tidak ada komunitas lagi. Lama-lama masa komunitas-komunitas di Indonesia akan hilang, malah berubah menjadi kerumunan massa. Ya, massa yang berkerumun itu terjadi di Korea Utara sampai hari ini. Di Korea Utara nggak ada individu, yang ada adalah kerumunan. Orang takut keluar sendiri karena selalu orang harus berkerumun baru keluar gitu ya. Oke. Nah, dalam kaitan dengan ini
memang harus dibedakan. Kalau Anda mengatakan ciri komunitarian, di mana orang meneladang guru dan sebagainya, itu hal-hal yang wajar-wajar saja, normal. Memang agak berlebihan kalau di Asia dibandingkan dengan di Eropa. Kalau Eropa kan tidak ada big boss gitu kan. Ada bos tapi tidak big gitu ya. Kalau di di sini di timur ya, cirinya adalah big boss ya toh. Uh, tapi masih normal lah, masih normal. Kecuali kalau menjadi gerakan massa, bukan big boss tapi super big boss ya, super big boss, dan bahkan menjadi pentolan di situ ya. Barangkali ada lagi. Iya, semoga menjawab ya Mas Wadio. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oh ya, ada pertanyaan dari Pak Kris Purwo Nugroho. Monggo Pak. Eh, Silahkan. Selamat malam. Bisa didengar Ya, suara saya? dengar. Ya, Saya saya agak soalnya tidak agak rusak kamera saya. Sebenarnya eh, saya 3 kali dengar diskusi Romo tentang Herman Broh ya soal hasil penelitian dia di Perang Dunia ya. II. Ketika orang itu di apa cerita mereka ketika orang itu dihapus identitasnya juga tetap tidak bisa ternyata gitu loh. Ah, Dengan apa dikotakin. Nah, sebenarnya begini, kebingungan saya sebenarnya seperti ini. Apakah memang tadi Rama mengatakan ada kesadaran yang berbeda antara kesadaran sebagai manusia rasional dan kesadaran orang sebagai sisa-sisa kebinatangan. Ini kan juga menyangkut dalam teori apa nama di Darwin itu juga kan bahwa kita juga binatang bagian jenis dari binatang. Nah, sebenarnya ini untuk meredakan ketegangan itu bagaimana, Prof? Jadi bagaimana misalnya kalau tadi ada karena bisa begini juga. Dengan demokrasi, saya kembali ulang, demokrasi di Indonesia ini gampang sekali dibajak oleh populisme sekarang ini. Kemudian juga sangat mudah menjual post-truth gitu ya. Kemudian dapat digerakkan dengan situasi seperti itu. Nah, ini menyangkut juga ketidakseimbangan. Bagaimana ketidakseimbangan antara rasionalitas dan irasionalitas itu. Jadi memang ini sebenarnya langkah praktis hmm, atau tidak saran lah untuk oke. bagaimana karena begitu juga ada mengatakan demokrasi juga nggak kompatibel dengan orang demokrasi itu kan negara-negara bagian utara. Ya, Jadi negara-negara bagian selatan seperti kita ini demokrasi itu tidak relevan karena soal ekonomi dan pendidikan. Terakhir juga mengenai apa ini saya nggak tahu apa ini juga bagian dari apa namanya nasib kita di dunia bagian katanya gravitasi mempengaruhi juga bahwa orang-orang utara itu lebih kalau menurut mengutip Hari Darsono bilang itu dia orang utara lebih mindset menyelesaikan keberbedaan misalnya menyelesaikan irasionalitas dengan mindset sementara kita ini mood set hmm. like and dislike kalau udah suka ya suka kalau enggak nah ini kan ketidakmampuan memilah bagaimana macam-macam jadi memang kompleks sekali. Nah, ini bagaimana menyeimbangkan kemudian orang Ya, mengajak orang menjadi lebih ya, lebih bijak kan. Saya kira gitu Romo. ya. Ini Atau pertanyaan bagus ya, sebuah kegelisahan. Saya memakai eh, eksperimen berpikir ini. Andaikan di masyarakat seperti masyarakat kita tidak ada sistem hukum, maka yang terjadi apa? Masa kan? Hukum itu kan yang memungkinkan, bukan hanya kekuasaan. Kekuasaan itu dibagi-bagi, dibatasi oleh hukum ya. Melainkan juga antara aku dan kamu sekarang ada medianya, ada mediasi yaitu hukum. Nah, antara kelompok dengan kelompok itu ada mediasinya yaitu hukum. Hukum itu bisa mewajibkan, bisa melindungi, hukum itu bisa berupa kewajiban maupun hak. Nah, ketika hak dan kewajiban itu dirinci, individu-individu akan mendiferensiasi diri sebagai individu.
Tapi kalau tidak ada sistem hak dan kewajiban dalam bentuk hukum, mereka menjadi bubur seperti bubur ayam, diaduk-aduk jadi satu. Nah, jadi itu massa. Nah, eh, ini eksperimen berpikir. Jadi di situ juga kita temukan bahwa rule of the game itu akan membuat individuasi dan demasifikasi, atau dalam bahasa Jerman Entmassung, bukan Vermassung melainkan Ent Massung, ya. Entmassung itu demasifikasi, hilangnya kecenderungan menjadi massa. Nah, jadi rule of the game. Nah, apa yang harus dilakukan? Sosialisasi hukum, taat hukum, pendisiplinan masyarakat, ya. Sekolah-sekolah juga semakin sadar hukum, lalu kemudian lalu lintas juga aplikasi hukum dengan lebih baik lagi, ya. Lalu kalau di dalam pemilu, ya, pemilu itu merupakan celah, ya, kadang-kadang hukum dilampaui. Itu undang-undang pemilu harus membuat rule of the game untuk yang semakin rinci, misalnya termasuk mengatur topik-topik kampanye. Jangan sampai kampanye itu menggunakan SARA misalnya. Jadi sekali lagi jawaban saya adalah kunci untuk memecahkan masalah itu yaitu proses individuasi dan saya memakai istilah juga untuk Verrechtlichung itu yuridifikasi. Jadi bagaimana aturan main itu semakin rinci di dalam sebuah masyarakat sehingga mengatur masyarakat itu menjadi masyarakat yang lebih menghargai diferensiasi atau individu-individu. Nah, tapi tentang mood, kan ada mindset, ada mood set gitu ya. Saya kok merasa begini, saya berpikir gini, itu masalah jam terbang. Masalah jam terbang. Jadi Eropa itu sudah lama memecahkan masalah dengan akal, ya, dengan kalkulasi rasional. Tapi kita lama memecahkan masalah dengan misalnya klinik, mistik, ya, syamanisme dan macam-macam gitu ya. Nah, tapi kalau nanti berkembang sains di Indonesia, pendidikan maju, universitas maju, kemudian teknologi maju, kemudian juga hukum juga maju, ekonomi maju, ada kemajuan lah ya. Itu orang mulai memakai mindset, bukan mood set. Itu kelihatan loh. Kelas menengah itu memakai mindset. Orang-orang kota beda, orang-orang kota yang mempunyai properti banyak atau propertinya dipagari dan sebagainya, itu lebih menggunakan kalkulasi ekonomis lebih ketat dibandingkan orang-orang yang biasa-biasa saja ya. Jadi bahkan ya istilahnya ginilah, orang semakin berhitung semakin rasional, maka semakin pelit dan kurang boros. Tapi orang yang emosional gitu kan, itu artinya juga semakin boros dan tidak berhitung gitu kan, tapi juga semakin solider dan cepat tergerak gitu kan. Nah, itu berlaku untuk lapisan-lapisan masyarakat gitu. Tapi secara total, kalau terjadi rasionalisasi di Indonesia, katakan jumlah kelas menengahnya semakin banyak, ya, maka menjadi makin rasional. Mindset maka akan dipakai daripada mood set, begitu. Jadi ini bukan harga mati, bukan konstanta antropologis ya. Ini akan
bisa berubah, bisa berubah. Gitu. Terima kasih, Prof. Ya, Ya, mudah-mudahan menjawab ya Pak Purwonugroho. Ini pertanyaan terakhir Prof. Budi Hardiman karena ya, waktu sudah menunjukkan. Ini saya pertanyaan dari saya sendiri. Jadi saya tadi Prof. Budi Hardiman mengatakan ini sudah melampaui Freud, tapi kok saya melihat masih ada mirip-miripnya ya. Jadi misalkan tegangan rasional dan irasional itu kan mirip juga dengan Freud ya, antara id, super ego dan lain-lain, cuman juga ada katupnya di ego itu. iya, Dan kemudian Freud juga mengatakan soal gunung es ya, jadi rasionalitas kan cuma puncaknya. Jadi apakah itu masih ada kemiripan? Dan kalau Freud kan ada, jadi tegangan itu kan antara id dan superego itu kan di iya. mediasi, dan kalau di Bro ini apakah ada ya di level, entah di Ya. level massa atau di level yang individu? Mungkin itu Prof, terima kasih. Bisa kita katakan, karena tadi juga sempat saya katakan bahwa uh, latar belakangnya memang dari psikologi massa dari Freud ya, dan aparat-aparat teoretis dari Freud dipakai juga dengan kategori yang berbeda oleh Brock, itu betul ya. Tetapi perbedaan harus kenali juga. Freud tidak sampai ke metafisika, Freud tidak sampai soal kecemasan akan kematian yang metafisis begitu kan. Freud juga tidak sampai ke teori nilai tentang nilai sesuatu itu bernilai atau nilai itu ekspansi atau ekstasis ego ya. Sedangkan non nilai itu adalah ancaman kematian semacam itu. Teori nilai semacam itu tidak ada pada Freud. Teori sejarah juga tidak ada ya. Nah, semua ini sebuah gambar yang lebih holistik pada Brock ya. Freud itu salah satu aspek aja tentang di dalam gambar besar dari Brock, psikologi atau psikoanalisis Freud itu menempati satu subsistem saja, yaitu pembicaraan mengenai ego itu lemah. Tapi lemahnya karena apa? Itu dijelaskan oleh Brock dengan konsep Demerzustand gitu. Pada Freud tidak, dia hanya mengatakan ada subsadar, tapi subsadarnya itu apa gitu kan. Itu pada Broch itu bentuknya adalah Demerzustand, itu subsadarnya. Demerzustand, pengaruh subsadar. Ya, terima kasih Prof. Budi Hardiman atas tanggapannya. Mungkin ada kata-kata penutup Prof dari kuliah hari ini, Ya, kesimpulannya. gini,